ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaikumul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tentunya malam-malam ini atau hari-hari ini termasuk hari yang sangat-sangat membuat tidak nyaman, tidak tidur nyenyak bagi sang imam Islam Jamaah. Dalam hal ini adalah Bapak SA yang telah dilaporkan dari berbagai provinsi, baik di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun hal itu juga beliau akan ditenangkan oleh orang-orang pendekatnya. Orang-orang yang menjilat atau penjilat sekitar seputarnya, baik dari kalangan orang yang mendapatkan dakwaan secara khusus, baik disebut dengan wakil 4, atau mungkin penerobos umum, pendoktrin umum, atau pendoktrin remaja, atau orang-orang yang tidak ada dakwaan namun dekat dengan keimaman. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Apapun itu, namun kenyataan berbicara seperti itu, bahwasanya para mantan, para kawan-kawan hijrah sudah melaporkan, melayangkan surat meminta agar dibantu oleh para orang-orang yang mempunyai kekuasaan, tentunya dalam hal ini adalah Polda, baik Polda Jatim, Jateng maupun Jabar. Namun itu ya usaha. Tapi saya heran bagi saudaraku Islam Jamaah. Begitu yakinnya mereka, yakin bahwa kasus ini, bahwa kejadian ini tidak akan menimpa pada sang imam. Apa yang menjadi prediksi kawan-kawan hijrah akan seperti ini, bagi Islam Jamaah tetap tidak percaya, bahkan selalu mengatakan, sampai tadi saya baca itu di mana di komentar YouTube saya, mengatakan bahwasanya oke, diterima laporan diterima, tapi di prosesnya nunggu Khalil menjadi RI 1. Jadi kalimat-kalimatnya itu sampai ya Allah. Jadi kalimat-kalimatnya itu bahasanya menghina. Ini contohnya di Nur Wahid, laporannya diterima komandan, tapi prosesnya kalau Khalil Bustami jadi RI 1. Wah, ini kan penghinaan. Maksudnya menghina kita, menghina kawan-kawan yang melaporkan. Dan ini diyakini oleh Islam Jamaah, terutama orang-orang yang bawah.
Jadi dibuat seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang tidak perlu panik. Gak perlu panik. Tenang, santai, gak perlu panik. Itulah yang terjadi. Itulah yang dibangun di dalam mindset Islam Jamaah. Golongan ini Allahu a'lam bishawab. Golongan ini apakah memang sudah dari sejak dulu pembentukan memang sudah terlatih dengan baik. Artinya ada di balik itu. Saya pun belum lahir saat itu karena terbentuknya golongan ini juga tentunya sudah hampir di angka mungkin 85 tahun, 70 sampai 85 tahun kurang lebihnya. Apakah memang golongan ini sudah dilatih oleh orang-orang tertentu yang memang cukup luar biasa, bisa dikatakan baik politik. Dan dia mengatakan baik politik, bajingan tengik dan sebagainya. Bajingan tengik katanya, kata mereka. Sehingga kalau kita lihat seakan-akan hal-hal yang bisa dijerat itu angel banget. Contoh misal penarian dana, infak persenan. Tidak ada satupun infak persenan itu. Ada tapi sangat minim sekali, tidak seimbang. Yang melalui rekening. Melalui transfer tidak ada. Semua adalah cash. 200 juta, 150 juta setiap bulan saya antarkan itu bersama KU, bersama imam daerah, saat daerahan, itu wujudnya cash. Cash ada cash 100 ribuan, 50 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan ada. Itu baru Tawangmangu misalnya 150 sampai 200 juta. Dan yang lain juga sama, jadi serahkan itu cash. Sehingga pihak misalnya kalau yang masalah keuangan apa PPATK ya, tidak bisa menyelidiki, tidak bisa, nggak ada rekeningnya masalahnya. Berbeda dengan misalnya yayasan-yayasan yang besar, yang tertuduh, yang diawasi, dicurigai, penggalangan dana, aliran dana yang begitu melambung banyak, sehingga diboikot, tidak bisa diambil. Tapi Islam Jamaah tidak, dah tahu. Jadi ini sudah skenario, tidak mungkin bisa selidiki. Kemudian yang kedua, dari masalah uang itu juga tidak ada nota yang berstempelkan keorganisasian. Sehingga kalau Anda kita melaporkan dari sisi organisasi bahwa ada penarikan sekian, Anda akan diminta bukti. Mana bukti kwitansinya yang berstempelkan organisasi? Dan tak akan mungkin bisa dibuktikan dari sisi keuangan. Dari sisi orang-orang misalnya katakan misalnya anggota Islam Jamaah, mereka memutar balik fakta bahwa kita ini yang sudah hijrah justru dituduh sebagai orang-orang yang berparadigma lama. Katanya dalam pernyataannya justru yang keluar itu yang mengkafir-kafirkan, itu yang orang-orang paradigma lama. Dia tidak mau dibina dalam organisasi ini, makanya dia keluar. Dan karena tidak ada kartu identitas Kartanu atau kartu angka anggotaan. Kalau Kartanu kan NU, kalau Kartamu kan MU Muhammadiyah. Karena tidak ada kartu keanggotaan, sehingga dia mengatakan seenaknya sendiri bahwa jumlah jamaahnya ada sekitar 15 sampai 25 juta katanya. Katanya loh ya. Itu pun sudah dibuktikan karena bahasa beliau, bahasa ketua umumnya adalah simpatisan. Namanya aja simpatisan. Jadi semua dianggap simpatisan, bukan anggota tetap tapi simpatisan. Apalagi Cai misalnya, Cai ya makalah Cai. Makalah ada 2 makalah, yang satu diperuntukkan untuk luar, bahasanya mereka Cai keluar, yang jumlah halamannya lebih tipis dan sering menceritakan keberhasilan organisasi yang menaungi Islam Jamaah. Namun makalah Cai yang besar itu justru inilah yang kunci pokok ajaran mereka, yaitu doktrin-doktrin mulai generasi kecil, mulai anak kecil sampai
sebelum meninggal dunia. Dari situ ada. Dan kalau yang di materi CAI besar itu tidak akan Anda temui tertulis nama organisasi yang tidak akan. Tetapi kalau yang di materi CAI kecil, CAI keluar itu hampir setiap halaman, hampir setiap bab nama organisasinya dimuat untuk ditulis agar terlihat baik, terlihat bangga keberhasilannya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Apalagi SK. Ada dulu MUI meminta bahwasanya untuk pembuktian bahwa kamu itu dulu pernah menjadi pengurus. Adakah SK bahwa kamu itu pengurus Islam Jamaah, mana SK-nya? Bagi kami para mubalik daerah nggak mungkin ada SK, adanya adalah ijazah MT itu aja. Ada SK imam-imam daerah, wakil imam daerah, kemudian imam desa, bahkan imam kelompok. Ada SK, namun SK itu juga tidak berstempelkan organisasinya. Ada, tapi nggak berstempelkan organisasi. Sehingga nggak bisa kemudian menjadikan bahwasannya kamu itu pengurus keimaman ini. Nah itu sekali bisa saja kemudian keimaman atau amir sampean yang kemudian sampean minta pertanggungjawaban, bukankah Bapak yang membuat SK ini? Dia tinggal bilang enggak, kalah sampean. Apalagi teks Bapak Imam, teks imam. Tak ada teks imam itu yang kemudian ada kata-kata keorganisasian singkatannya pun tidak ada. Tidak ada kan Anda temui, bahkan di kalimat teks yang awal-awal itu, padahal teks itu super bitona, super rahasia. Justru bahwa Islam Jamaah itu mendukung penuh supaya taat, tunduk dan taat kepada pemerintahan yang sah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kan seperti itu. Jadi surat rahasianya saja itu loh mendukung negara. Sehingga sangat beralasan sekali kalau laporan-laporan para mantan tidak segera direspon. Karena dianggap bahwasanya ada keterpisahan. Ada terpisah antara keorganisasian dalam Islam Jamaah dan Islam Jamaah itu sendiri. Itu kenyataan realita yang ada, yang sudah jelas-jelas terlihat mata seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Trik-trik seperti ini entah siapa dulu yang mengajarkan. Siapa ya dulunya yang mengajarkan dan seperti ini. Kok sampai serapi itu. Rapi banget loh ya. Rapi banget. Akan-akan wis, nah ya Allah ya Allah. Nggak bisa dijerat dari segala lini. Seakan-akan. Ada kalimat misalnya yang dilaporkan salah satu dalam pelaporannya Pak Kurdi dan kawan-kawan di Jateng misalnya. Mengatakan apa di sini ada toh? Kalau kita baca misalnya di sini. Mana ya? Di mana di sini? Di sini tentang pelaporan misalnya kita baca di kalimat ini misalnya. Yang kita baca ya. Mantan anggota Islam Jamaah laporkan AA di Polda Jateng. Nah, Jogja.com Semarang. AA Oknum Imam Pusat Islam Jamaah yang ucapannya menyinggung perasaan orang lain mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Bahkan para mantan Islam Jamaah yang tidak sepaham dianggap kafir, ramai-ramai lapor ke polisi. Benar. Mula-mula AA dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, lalu menyusul laporan kasus serupa ke Polda Jatim, Polres Jabar, dan terakhir Senin 14 bulan Agustus 2023 mantan Islam Jamaah Jateng datang ke Mapolda Jateng untuk
melapor rombongan mantan Islam Jamaah datang ke Polda Jateng Jalan Pahlawan Semarang didampingi penasihat hukum Burhanul Akbar Pasalau dan Business Firm Yogyakarta. Mereka langsung menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Pengaduan kami telah diterima petugas SPKT Polda Jateng, namun seterusnya dengan kelengkapan bukti-bukti pelapor dilanjutkan ke Direktorat Kriminal khusus untuk mendapatkan bukti lapor, ungkap Burhanur. Ia menyebutkan jumlah mantan Islam Jamaah khusus di daerah Jateng yang memberi kuasa kepadanya sebanyak 146 orang katanya. Jadi 146 pelapor memberikan surat kuasa kepada pengacara Burhanul Akbar Pasalau dan Business Firm jelasnya. Menurut Burhanul ulah AA yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, termasuk mengkafir-kafirkan orang lain yang dianggap tidak sejalan lewat media sosial, juga telah dilaporkan ke daerah lain seperti laporan ke Bariskim, Polda Jatim, dan Polda Jabar. Terlapor AA diduga masih melanjutkan ajaran ayahnya Haji Nur Hasan, yaitu ajaran Islam Jamaah yang telah dilarang Kejaksaan Agung tahun 1971 dan fatwa sesat oleh MUI. Ajaran AA menganggap umat Islam selain golongannya adalah kafir karena tidak berbaiat kepadanya. AA mendirikan keamiran kekhalifahan yang dipimpin oleh dirinya, dan di dalam negara Republik Indonesia AA menafsirkan Al-Quran dengan mangkul pendapatnya sendiri. Ini saya membaca dari krjogja.com ya. Tanpa ilmu tafsir yang sesuai kaidah keilmuan Islam, juga menafsirkan hadis tanpa syarah. AA menganggap NU dan Muhammadiyah tidak bisa masuk surga karena tidak memiliki imam seperti kelompoknya. AA menganggap orang-orang yang keluar dari jamaahnya adalah murtad dan disamakan dengan Kiai Haji Said Akil Sirot, Hakim, dan Haji Roma Irama. AA menganggap bahwa 4 madhab Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i adalah jahiliyah. AA melakukan penggalangan dana masyarakat secara ilegal untuk menutupi ajaran sesatnya. AA memakai strategi FBBL. Fatonah bitonah budi luhur, menghalalkan kebohongan pada golongan lainnya. Pelaporan ini bertujuan untuk saling mengingatkan kepada AA untuk kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin dan mengingatkan kepada masyarakat akan adanya ajaran sesat. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Namun seperti ini mereka sudah pasang kuda-kuda. Misal disebutkan di sini, di situ ada nama salah satu tokoh, ada 3 tokoh yang disebut Said Akil Sirot misalnya. Pak Kiai Haji mantan ketua Nahdlatul Ulama, Rois Am ya dulu. Anehnya baru-baru ini, belum lama ini beliau diundang dalam podcast, dalam acara-acara Islam Jamaah diundang. Dia ya tentunya diundang berarti ada jalinan khusus, ada apa bahasanya, saling silaturahim. Jadi Ma'asyiral muslimin hafizahullah ta'ala, inilah kelicikan Islam Jamaah. Dia sudah kuda-kudanya sudah siap. Wah, ini sebelum saya dituntut ini tak undang dulu, tak bagusin dulu. Disambut dengan torawang Jawa, kupuh, lungguh, dan suguhnya mestinya ya enak. Ini yang saya maksud. Bahwasanya inilah usaha-usaha Islam Jamaah. Bagaimana menenangkan jamaahnya agar tidak terombang-ambing mendengar berita yang sebenarnya benar, bukan tidak benar, sebenarnya benar, namun di kalangan Islam Jamaah mereka menutupi seakan-akan ini adalah kabar hoax, seakan-akan ini adalah kabar tidak benar, seakan-akan ini adalah sebuah hoaxnya para mantan. Ya. Dan lucu tenanya. Jadi sudah pasang kuda-kuda semua, saya juga heran, Masya Allah ya. Jadi misalnya ibarat, saya kemarin kan cerita ibarat kita berlomba lari, kita kelinci misalnya, bukan kelinci lah, kita kancil atau kelinci,
melawan bekicot misalnya bekicot. Tapi bekicot itu jumlahnya banyak atau kata jumlahnya banyak. Baru kita loncat di depan ada, loncat di depan ada, loncat di depan ada. Dan pemikirannya sama. Artinya sama, doktrinnya sama. Doktrinnya belejet, maka sama belejet gak buat, Mas. Inilah mereka, usaha-usaha mereka. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Padahal kalau kita duduk bareng, sebenarnya kalau kan duduk bareng kan nggak sampai seperti ini. Mengapa sih Islam Jamaah itu kok sulit diajak diskusi, sulit diajak rembukan agama, angel, bahkan terkesan menghindar terus, selalu mengatakan ngapain agama kok diperdebatkan, ngopo agama kok diperdebat nih, ngopo. Seperti itu terus yang dimunculkan. Yang dimunculkan seperti itu terus. Apain ada agama diperdebatkan? Itu kan aslinya memang nggak berani itu aja, nggak wani deh, nggak berani. Kalau memang berani, kalau memang dia kuat keimanannya, seharusnya para mantan jumlahnya sedikit ini diajak argumen. Dia mengaku sebagai gurunya Jagat. Memang ada apa ya, sering kali saya katakan di kalimat di dalam Jokam itu sering dibuat hyper, dibesar-besarkan. Mubalik yang baru 1 tahun misalnya sekolah mondoknya sudah dikasih label namanya gurune Jagat. Ya nah? Bahasa Arab tidak bisa, ilmu tafsir tidak bisa, kaidah-kaidah usul fikih tidak bisa. Apa lagi? Baru menyalin Quran saja sudah dikatakan gurunya Jagat. Pelurune Bapak Imam. Ya nah? Kemudian ada lagi, ketika misalnya menghadapi kawan-kawan ini dikatakan bahwa ini perjuangan. Ini perjuangan pembelaan. Semua dibuat hyper. Pembelaan. Kemudian infak dianggap sebuah pembelaan. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini jihad fisabilillah nganggo pondok. Bi amwalikum nganggo pondok suruh kabeh anfusikum dan awak suruh kabeh. Itu yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Sehingga di dalam Islam Jamaah ini seakan-akan sistem ini koyok loh ya. Kalau kita rasakan ini, ya Allah, kuat banget. Kuat banget. Seakan-akan. Namun tanpa kita meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ini, alhamdulillah biidznillah biaunillah, ya ada aja yang kemudian hijrah, ada aja yang kemudian keluar dari Islam Jamaah. Karena akal sehat, akal waras dan akal selamat mereka terpantik dan terpancing sehingga mau. Memang sih kalau kita rasakan dulu sejak kecil, kita kan kalau saya kan sejak kecil itu ya Allah, tidak ada lain golongan yang berhak masuk surga kecuali hanya golongan kita dong. Tidak ada kata lain, istilah kamu itu orang Islam tapi nggak jamaah, tapi yang ada dalam benak saya kamu itu kafir. Jadi kita itu bahasanya dulu itu kok kamu itu Islam tapi nggak jamaah, enggak, tapi kamu benar-benar kafir. Kamu halal dibunuh, halal hartanya, halal rahasianya dan lain sebagainya. Itu dulu. Itu dulu. Dan itu dulu keyakinan kita. Maksudnya sampai bagaimana sampai sekarang? Sampai sekarang sama. Saya sering bertanya sama Bung Lon. Kebetulan saya punya Bung Lon yang abadi termasuknya. Dia kuat dari Bung Lon, santai dia. Nah, tanya biar nasihat ya, sport wae sono kae. Masa sampai kejadian seperti ini masih seperti apa doain? Jamaah swarga gak jamaah rokok. Sweet. Wajib jangan sampai lepas hidayahnya, jangan sampai lepas hidayahnya.
terus yang disampaikan, yang diutarakan seperti itu terus. Sehingga masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita juga ya Allah, kita harus kuat di dalam mengamar ma'ruf ini dengan berbagai cara. Sehingga ada cara seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ada cara membuka akal sehat, ada cara dengan ta'dil syubhat, dengan dalil-dalil. Ada cara yang sampai terakhir yang harus minta kepada pihak yang ketiga yang berwajib, yaitu dengan cara penangkapan, atau bahasa kita lebih pada mendakwah, mendakwahkan SA sebagai pelaku penista agama. Itu mungkin opsi dari beberapa opsi perjuangan kita. Dalam rangka apa? Menyadarkan, mentarbiyah, memberikan pengertian, pembelajaran kepada kaum muslimin bahwa golongan ini memang golongan yang nyata-nyata, golongan yang telah mendapat predikat atau menyamai istilah khawarij. Kenyataannya seperti itu, kaya ngono kuwi keadaan. Yo ngono kuwi tenanannya. Sehingga kalau saya tanya mantan piye, tanya Pak Bung Lon, piye ning jero padha ae. Bahkan katanya Bunun, ya Allah, saya kiki duit. Ya otomatis, itu otomatis karena gini logikanya. Pelanggannya banyak yang keluar, berpindah hati, pelanggannya sudah tidak menjadi pelanggan itu, ya otomatis. Nah, mau nggak mau ya kurang. Misalnya nih, jamaah dulu misalnya katakan 2 juta sampai 1 juta. Yang hijrah kan katakan 10.000 lah kita maksimalkan. Bohong kalau tidak berkurang, mesti berkurang. Apalagi yang keluar, apalagi yang hijrah adalah orang-orang yang dianggap aghnia, orang-orang yang dianggap mampu. Itu bohong sekali kalau dia mengatakan nggak apa-apa. Jamaah tetap menang. Intan seruha yang serukum mayasabit akotabakum. Anda itu selalu mengatakan menang. Emang perangnya kalau sopan. Kalimat menang itu seakan-akan setelah konfrontasi, setelah terjadi peperangan, lalu Anda menang itu pantas dikatakan menang. Ini hyper semua digede-gede. Semua digede-gede ini. Nah. Perjuangan by teacher of the world, kun syekhud dunia katanya. Dadiyo gurune jagat. Sehingga saat itu pengurus Islam jamaah yang kita jadi pengurus itu Masya Allah. Leh ngurusi tenanan. Karena seakan-akan hiruk pikuk di dunia itu hanya milik kita semua, hanya milik kita saja. Wong jopo-jopoin nepeng. Bahasa kita wong jopo-jopo ya aslinya nepeng. Artinya nepeng kepada dunia kita. Sebenarnya dunia kita itu milik orang iman. Orang-orang luar tuh nepeng semua. Dia nggak berhak, nggak layak. Ya pantas saja kemudian hartanya dihalalkan, rasnya dihalalkan, dirinya dihalalkan karena memang dalam mindsetnya adalah mengatakan itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, apakah akan ditangkap atau akan melarikan diri atau bagaimana, kita tunggu episode selanjutnya. Apakah surat panggilan itu akan apakah SI akan benar-benar dipanggil untuk dimintai keterangan lalu dilanjutkan ke persidangan atau yang lain atau bagaimana, atau kita harapkan sebelum dipanggil oleh Polda di berbagai Polda, berbagai provinsi, saya harapkan adalah kesadaran yang paling utama. Ya sudahlah daripada saya repot, sudah saya sadar. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dah enak. Sering Ustadz Riki siapa? Riki Gunawan itu sering ngobrol dengan saya. Riki Gunawan yang Ustadz, gimana nih gedungnya antum dulu yang lama itu? Nggak pingin antum kuasai lagi, nggak pingin antum masuk lagi di pondok situ sehingga menguasai. Di sini memang kan daerahnya kan besar.
punya gedung besar yang dulu kalau orang itu nggak menghilangkan sejarah, bahkan sampai beli tanahnya juga melalui saya, penggalangan dana juga melalui saya dulu. Artinya kita dulu bersama-sama hanya 5 tim aja. Kalau nggak lupa loh ya, kalau nggak dilupakan atau lupa loh, biasanya dilupakan mereka. Itu gimana Ustaz? Katanya seperti itu. Ngopo? Itu iman-iman itu bangunan gede tapi gak ada muridnya. Memang pondoknya belum diisi. Dulu sempat pas waktu zaman tahfidz dulu pernah sempat kita sampai 427 santri dulu. Kemudian terjadi apa yang terjadi, yaitu banyaknya yang hijrah, banyak yang dianggap berkasus, akhirnya dibubarkan tahfidz itu. Dan sebelum dibubarkan, agar tidak terasa malu-maluin, awalnya bertahan dulu berapa bulan sambil menghafalkan makna langguyok gitu ya. Jadi tahfidz pernah atau ingat sampean, setelah kita dulu hijrah kan ada ijtihad dari pusat, ada perintah dari pusat agar seorang tahfidz harus sekalian menghafalkan makna Al-Qur'annya. Ini ketahuan banget kalau hanya otodidak ya, otodidak. Ketahuan banget ini. Kalau pembelajarannya hanya bermodal otodidak. Padahal kalau sudah bahasa Arab, belajar bahasa Arab, insya Allah tahu, ngerti lah. Ya, ngerti. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kita menunggu nanti, Bapak Imam nanti, Imam SA ini nanti bagaimana. Ya. Sedangkan target kita adalah menyadarkan. Oke, kita menyadarkan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ada satu ungkapan yang mungkin bisa membuka akal sehat mereka, akal sehat Anda, saudaraku jamaah. Coba Anda perenungkan, Anda pikir bahwasanya ini loh, bahwasanya imammu itu tidak ada kekuasaan sama sekali. Sang raja dilaporkan, lucu kan? Sang pengesah kehidupan dilaporkan ke kepolisian, lalu dia sembunyi panik. Kira-kira akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda bisa berpikir nggak, lalu di akhirat nanti bagaimana? Dia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Dia menjadi orang yang jujur untuk dirinya sendiri aja tidak berani. Bagaimana dia akan menyaksikan seluruh umat, ada seluruh jamaahnya, katanya dalam akidah mereka, bahwasanya Bapak Imam nanti akan menyaksikan. Kalau Bapak Imam ridho maka masuk surga, kalau enggak tidak. Itu kan yang terjadi. Ya. Coba dibuka akal sehat, akal waras. Ada banget gitu. Bagaimana dia akan menyaksikan nanti? Bagaimana dia akan menyaksikan jenengan di akhirat nanti? Wong dia sendiri untuk menyaksikan dirinya sendiri aja dia nggak berani, apalagi menyaksikan Anda semua. Coba dipikir. Yang kedua, bahwasanya menunjukkan bahwa imam Anda itu manusia biasa. Nggak ada sebuah istimewaan sama sekali, kecuali istimewanya adalah dia lebih tua daripada kita. Nyata-nyata kalau dikatakan biasa, nyata-nyata kita sama di dalam hukum. Bisa menjadi pelapor, bisa menjadi terlapor juga. Bisa menjadi penggugat, bisa menjadi tergugat juga. Ini berarti menunjukkan bahwasanya imam Anda itu ada manusia biasa. Dia itu manusia biasa, tidak mampu untuk apa-apa. Jadi Anda mengatakan, wah ini penghalalan ini dan itu, ini penghalang kehidupan dan sebagainya. Sudah terbantah telak. Dia adalah manusia biasa. Bahkan saya kemarin baca ada seorang penulis surat bagaimana itu.
mengatakan penulis surat apa buku ya di sini ya, Mas Fakih yang mengirimkan. Oh ini ada seorang yang menulis biografi para ulama. Lalu Mas Fakih ini mengatakan, ada nggak biografinya Pak Nur Hasan Madigol? Madigol ya, Nur Hasan pendiri Islam Jamaah. Belum ada, Mas. Pernah tahu atau mendengar nama tersebut nggak? Belum, Mas. Ini padahal orang ini penulis ini. Belum. Apakah itu ulama Jawa? Nah, ceritanya begitu. Padahal di kelompoknya ulama tersebut orang nomor 1 se-Indonesia. Belum tahu, Mas. Mungkin buku-buku yang lama adanya. Ya. Jadi ternyata orang ini nggak terkenal juga. Pendiri Islam Jamaah ini, bapaknya SA ini tidak terkenal juga. Tapi dalam klaimnya kita, diklaim bahwasanya Bapak Nur Hasan itu putra tunggal terbaik, membawa satu-satunya ulama yang membawa kemurnian Quran hadis zaman. Di tahun itu padahal sudah banyak kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah sudah banyak yang ahli, bahkan dalam sejarah Islam Jamaah itu sendiri. Kalau tidak lupa dia mengatakan bahwa Islam Jamaah, bahwa pemimpinnya Nur Hasan ini juga belajar di NU dulu sebelumnya. Walaupun secara akliah tidak masuk akal. Coba pikir beliau lahir tahun 1908. Lalu berangkat ke Mekah tahun 1929. 1908 lalu berangkat ke Mekah 1929. Berarti usia beliau hanya baru 21 tahun. Namun sudah diceritakan dalam sejarah-sejarah Islam Jamaah bahwa Bapak Imam sebelum berangkat ke Mekah beliau sudah menghabiskan semua pondok. Ya. Beliau sudah menghabiskan melalang buana ke seluruh Jawa, Termas, Tebuireng, Batu Ampar, Lirboyo dan lain sebagainya. Katanya sih dalam bahasa cerita Islam Jamaah semua sudah. Dan itu yang diklaim sebagai apa? Sebagai wali atau sebagai orang yang menyaksikan. Lalu diteruskan putra beliau, anak-anak beliau. Sampai sekarang SA itu. Dan itu menunjukkan gerakan kawan-kawan yang melaporkan SA ke Polda masing-masing provinsi. Lalu ini sudah nyata-nyata bahwa beliau itu bukanlah istimewa yang seperti digadang-gadang Islam Jamaah menjadi saksi, ridhonya adalah ibadah, kesepakatannya adalah ibadah, walaupun itu terlihat tidak ibadah. Seakan-akan tidak ibadah, namun karena Bapak Imam, ridhonya Bapak Imam jadi ibadah. Luar biasa. Yuk, kemana ini nanti Bapak Imam? Apakah menyerahkan diri? Apakah masih kekeh dalam kepahamannya? Apakah akan mencari orang-orang yang bisa membela dia tentunya dengan biaya yang cukup mahal? Kalau sampai terjadi seperti itu. Ataukah memang nanti dari pihak-pihak yang berkewajiban, berkepentingan memang tidak ngeh akan hal itu, tidak apa? Bahasa kita tidak dilanjutkan, hanya sekedar berita koran, saja, ya sekiranya menyenangkan mantan sajalah. Jangan Pak, jangan. Kalau bisa diproses, ya tentunya dengan kadar kemampuan jenengan. Kalau memang itu di ACC, kalau memang itu diloloskan dalam pelaporannya, semoga juga segera ditindak dengan tegas. Sudah banyak umat atas ajaran beliau ini, banyak umat-umat yang tersesat. Banyak umat-umat yang taklid kepada beliau. Apa taklid? Qabulu qaulal qail bila hujjatin. Dia menerima ucapan yang berucap tanpa adanya hujjah. Itu ajaran-ajaran SA yang ditanamkan.
Sebenarnya ini juga melanjutkan sang ayah, sang kakak dulu yang telah mendahului beliau. Untuk membuat eksistensi jamaah ini menjadi utuh, tidak terpengaruh. Maka mereka membuat semacam bahwasannya ini adalah golongan nomor 1. Lalu untuk membuat lebih loyal lagi, bukan hanya berhenti nomor 1, tapi apa? Yang lain kafir semua. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu kenyataan yang ada. Itulah kenyataan yang ada yang kita hadapi saat ini. Jadi kawan-kawan Islam jamaah, ayo dibuka. Ini membuktikan bahwa amir Anda itu manusia biasa. Nyatanya dia sama di dalam hukum dengan kita. Tidak ada bedanya. Kalau memang salah, tindak tegas. Namun membuktikan kesalahan kepada polisi atau pengadilan oleh kawan-kawan hijrah itu juga harus kuat sih. Pembuktian kalau memang itu dianggap salah. Karena banyak mereka juga ahli-ahli, profesor-profesor juga banyak, dokter, magister juga banyak. Yang tentunya bisa membuat celah-celah agar mereka bisa membebaskan sang imam dari jeratan hukum. Itu. Mau lari kemana ya? Bapak Imam mau lari kemana ini? Sudah terkepung ini. Ya. Ke Jawa Barat sudah ada. Ke Jateng sudah ada. Ke Jatim sudah ada. Allah alam bisawab, apakah provinsi juga mengadakan penggalangan KTP? Kemudian melaporkan juga kepada poldanya masing-masing. Allah alam bisawab. Saya tidak tahu itu. Namun yang pasti ada 3 provinsi ini memang dia lebih semangat melaporkan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini apa ini? Oh ya. Ya. Jadi jangan menyerah untuk membuka akal sehat mereka, membuka akal waras, membuka akal selamat. Kita yakin bahwa usaha kita insyaallah bidnillah, niat ikhlas lillahi ta'ala untuk menyadarkan, niat ikhlas untuk membuka akal sehat mereka, niat ikhlas untuk menyadarkan mereka, itu lebih utama. Bukan menuruti hawa nafsu, bukan mengumbar hawa nafsu. Kasihan orang-orang dekat kita. Kasihan sahabat-sahabat kita, kasihan orang tua kita, kasihan anak. Mungkin yang punya anaknya yang belum hijrah, kasihan orang tua yang mungkin orang tuanya belum hijrah. Tetangga, handai tolan teman kita yang dulu sempat bersendau gurau, rame bareng, amal soleh bareng. Lalu sekarang hanya sebuah keyakinan yang dia sendiri juga tidak tahu atas keyakinannya benar atau tidak, sudah sangat-sangat membenci. Bahkan kalau kadang-kadang kita hidup di komplek Islam jamaah itu, banyak orang-orang benci itu malah nggak paham jamaah. Jadi dia nggak paham jamaah kelas 5 atau kelas 6 lah. Bahasa artinya kelas 5 kelas 6 itu dia nggak paham jamaah, tapi kebenciannya luar biasa. Karena dalam benak mereka, aku mbok pulau koyong ngopo, apapun yang saya lakukan, yang insya Allah, kalau dalam bahasa mereka apapun yang saya lakukan selama naik jamaah masih mendingan. Tapi ibadah apapun, tapi keluar dari jamaah ya sudah. Mau ibadah ya nggak diterima menurut pandangan, menurut keyakinan mereka. Maka ayo Mas Alek tadi ya semangat ya, Pak Kurdi semangat, Pak Agung Anugrah Jati semangat.
Jangan sampai hanya menjadi berita koran saja, yang kita hanya bobokkan dengan berbangga-bangga, bersenang-senang saja, sebentar aja, lalu tahu-tahu kasusnya hilang. Tentunya kawan-kawan yang sudah maju dengan berbagai alasan, mereka sudah mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah bismillah, Allah beserta jenengan, Allah beserta kepada jenengan semua. Jadi jangan sampai jenengan semua takut, ya, jangan takut. Udah yakin bismillah. Ya, yakin bismillah. Pokoknya jenengan jangan sampai takut nanti bagaimana dan bagaimana. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Semoga pelaporan ini nanti ya minimal, kalau maksimal bisa menjerat kepada SA, minimal akan mengetuk mengetuk hati orang-orang yang ada dalam Islam Jamaah. Bagi saudaraku, karena gini, ada juga pesan ini nih, perlu saya sampaikan juga. Bagi saudaraku Islam Jamaah yang mungkin sudah mulai terbuka, ada gini masalahnya, ada gini laporan gini tuh, saya sebenarnya mulai terbuka, tapi lihat mantan kemudian lapor gini dan gitu, akhirnya saya melihatnya kok ini kok nafsu bubar nih. Bagi kawanku yang berpikiran seperti itu, gini kawan ya, Anda jangan nonton itu, nonton aja yang lain yang tidak seperti itu. Itu aja ya. Jadi saudaraku ya, jadi misalnya memang ada, saya pernah ditelepon itu, katanya awalnya saya itu ya sempat simpatik dengan para JRK, dengan para mantan, gigih untuk meluruskan. Namun kok terujung-ujungnya kok malah kotor banget deh, dendam. Nah, bagi saudaraku yang berpikiran seperti itu, jangan menontonnya gituan, nonton aja orang-orang, kawan-kawan yang memperbaiki dengan cara yang berbeda daripada kawan-kawan yang sudah memberi cara tadi, yang membuat cara lewat Polda tadi. Kalau seandainya Anda sudah tidak tertarik lagi, tapi kalau Anda sudahlah biarin aja kapok, ya monggo, itu kan itu kan rahasia jenengan. Memang ada, kita tidak menafikan itu ada yang sudah nggak ngeh katanya, karena ya namanya orang yang tidak dapat hidayah itu mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah menunjukkan maka tidak ada yang menyesatkan, ketika Allah menyesatkan tidak ada yang menunjukkan, itu aja. Tidak ada salah antara satu yang lainnya, nggak ada. Karena mantan itu perjuangannya sama ya, yaitu menyadarkan, tujuannya menyadarkan dengan cara yang berbeda-beda, saling melengkapi, saling menguatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Semangat kabeh. Makanya bagi kawan-kawan Islam Jamaah yang mulai mungkin kurang nggak nyaman dengan keadaan seperti, jangan nonton yang itu, nonton yang lain kan masih banyak. Jadi ya, poinnya tadi saya katakan bahwasanya yang pertama, ketika Bapak Imam nanti SA nanti, apakah setelah banyak laporan nanti apakah benar-benar dijerat atau mungkin dibiarkan, Allahu a'lam bishawab. Itu adalah haknya para penegak hukum. Ya, para penegak hukum, apakah terus berlanjut atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Yang penting usaha. Ini loh, insya Allah bidillah orang-orang yang di pusat sudah mendengar nih. Coba lihat videonya saja. Cukup signifikan di 2 hari terakhir ini kita menyampaikan tentang situasi perkembangan,
pelaporan SA ke Polda. Ada video pertama, misalnya video shot itu ditonton 4.800 dan 3.100, berarti berapa itu? 7.900 ditambah berapa ini? 4.400, berarti sekitar 12.000 video shot saja. Video pendek saja ditonton seperti itu. Kemudian video panjangnya yang pertama ditonton 2.800. Yang kedua ditonton 5.400, berarti berapa? 8.200. Yang ketiga ditonton 1.100, 9.000, berapa ini? 9.400-an. Kemudian yang live 2.700. Ini penonton-penonton yang mengikuti perkembangan situasi di 2 hari ini. 2 hari ini, Allahu alam, apakah mau lari, mau kemana, ataukah memang ya kita lihat aja apakah nanti akan dilanjutkan atau tidak. Ya, lanjut atau tidak, Allahu alam bisawab. Karena itu hak kepolisian, kita tidak punya hak seperti itu. Ya kita melaporkan, paling yang jangan cuma melaporkan, sebatas melaporkan saja. Kenapa nanti apakah ditindak dan lanjuti ya urusan sana ya, kita nggak tahu juga. Titik poinnya itu. Jadi coba dibuka akal sehat dengan akal waras dengan seorang imam yang katanya menjadi pengesah kehidupannya ketika tersandung sebuah kasus. Dia sama di dalam hukum, baik dari terlapor atau dilaporkan, itu sama saja. Ya, artinya saya mengatakan sama itu posisinya sama-sama makhluk hidup, sama-sama ya sama-sama tidak ada kelebihan sama sekali, gitu aja maksud saya. Karena lebihnya bagaimana enggak, pada baik pada wae deh. Bahkan nanti mungkin ketakutannya lebih tinggi daripada kita. Iya, tentunya dia lebih tinggi jabatannya. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa, dia sangat takut sekali. Bagi Bunglon tetap semangat. Ya. Kalau bisa berita-berita seperti ini sampaikan. Ya. Bagi Bunglon, kalau bisa berita-berita seperti ini sampaikan. Itu tekon wae. Tekon ini ada tekonnya, tanya aja, katanya Bapak Imam dilaporkan. Nggak apa-apa. Terus dia yang tanya, sama ngerti nanti. Sama tahu dari mana? Di YouTube. Nah, biar buka nanti. Dan membuka YouTube-nya, ya barangkali menjadi wasilah. Dan banyak kawan-kawan yang tadi yang komen, saya dulu tuh buzzer, sangat membenci JRK. Namun perlahan. Nah, itu. Akhirnya buzzer Islam Jamaah justru malah terpengaruh. Dan itu bukan 1-2, banyak. Termasuk ya dulu kan ada sahabat-sahabat kesini itu selalu mengkanter JRK. Ini ya juga yang di Facebook ya wangel ya, wakeh terangel. Kolot temen. Akeh angel kolot sisan. Kolot tipol. Ini lah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Nah, sehingga kalau daman manufi ya itu jamaah mati 1 tumbuh 1000, mati 1 tumbuh 1000. Jadi mindset ini udah dibangun ya. Nah, mati 1 atau murtad 1 tumbuh 1000 yang insaf kebruduk. Udah, yang insaf kebruduk ribuan misalnya. Tidak ada. Sebenarnya kalau ribuan itu bisa membentuk daerah setiap bulan.
bisa membentuk kelompok setiap bulan, tapi kan enggak, nyata-nyata juga ya berapa ya mengusport semua foto-foto 350 itu ya sama aja, jadi nggak ada bedanya, nggak ada bedanya sama sekali. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini nggak ada bedanya, sama aja. Ayo usaha kita untuk menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, yuk. Ayo, ya. Ayo kepada saudaraku semua yang ada di dalam Islam Jamaah. Nah, sadar, ya. Sadarkan, ayo sadar. Kita ini yang keluar tidak ada punya niat apapun kecuali hanya untuk menyadarkan sampean. Kami sudah sadar, kami tidak semaput, kami tidak tidak semaput, tidak pingsan, kami sadar dengan sadar. Iya, kesadaran Anda itu karena sebuah pemahaman yang salah. Nah, jadi pemahaman yang salah. Kami sudah waras misalnya. Iya, saya yakin kamu waras. Tetapi pemahamanmu yang salah. Anda mengatakan paling mangkul. Mangkul dari mana? Mangkul kok karo gurune beda. Mangkul model apa? Seharusnya mangkul itu ya sama dengan gurunya dulu sana. Apa artinya kalau dulunya sana nggak mengkafirkan, ya sampai sini tidak mengkafirkan juga dong. Sampai di sana gurunya disebar luas, ilmunya bebas, siapa yang ngaji siapa tidak. Sekarang tidak. Sampai di Indonesia dihukumi merezel, ya, merezel dan sebagainya. Kalau sampai keluar ngaji selain gurunya orang mangkul, orang sah, pakai dalil juga, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Agar lebih menguatkan, bin kuat. Ayolah, ya Islam Jamaah, ayo dibuka akal sehat, akal warasnya. Bahwa imam Anda itu takut, nggak berani, entah apakah kabur nanti. Kalau benar-benar itu terpanggil, misalnya dipanggil sungguh, apakah akan kabur dari pondok Burengan atau yang lain? Atau kemana? Allahu a'lam bishawab. Tapi kayaknya ya mungkin kabur. Kayaknya sih. Sebenarnya Bapak Imam itu ada cara kok. Kalau mendatangi kepolisian itu ada cara yang sudah diajarkan oleh si Abah dulu ya. Nah, apa? Ketika dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau Bapak Imam Rasan kan gendong kiri nih, gendong ini kiri ya. Sama gendong kucing yang iso toh. Untuk mengalihkan perhatian, misal itu ya. Jadi itulah saudaraku semua, jangan patah semangat. Ayo, terus. Ayo, berbanyak channel-channel yang membuka akal sehat, akal waras mereka. Ya, perbanyak konten-konten dakwah yang ditujukan kepada mereka tanpa adanya penghinaan. Ya. Tanpa kemudian merendahkan mereka, tidak. Justru kita mengangkat, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat mereka. Jangan meluruskan kepalsuan cukam dengan sesuatu yang palsu. Jangan membuat fitnah sesuatu yang tidak kita ketahui. Makanya kiranya kita tidak tahu, ya tidak usah menceritakan, itu aja. Kalau sampean tahu ceritakan, kalau tidak jangan, bahaya ini. Ya. Ini
Kalau tidak tahu ya jangan bohong, jangan mengada-ada, gitu aja. Itu dakwah itu tidak akan berhasil. Gunakan kejujuran dengan kejujuran, gunakan jujur dengan kejujuran. Lebih semangat. Tidak tahu nggak sah. Sering yang mengatakan ayo bahas ini dan itu. Kalau tidak punya ilmunya ya nggak usah aja. Oke, itulah pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات